Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi untuk belajar memahami firman Tuhan. Sebelum kita masuk belajar merefleksi firman ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, perkenankan kami menghadap hadirat-Mu, kuduskan kami di dalam kuasa Roh-Mu, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Malam ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Biarlah waktu ini kami persembahkan kepadamu di dalam rangka belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari kitab Mazmur. Mazmur 34. Ya. Ayat 1 sampai 23, tapi yang akan kita baca hanya ayat 9 dan 10. Mari kita dengarkan bersama, saya bacakan untuk kita sekalian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kekasih Tuhan, kalau kita baca bagian ini, pergumulan pemazmur tidak nampak. Tapi itu merupakan kesimpulan dari pergumulan yang dirasakan oleh pemazmur. Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang dari kondisi pemazmur ini, dapat kita lihat dari judul. Mari kita buka kembali. Ayat yang pertama, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Abimelek ini dari kata Abi dan Melek. Melek itu raja, Abi itu bapak. Jadi I di belakang itu berarti bapakku, seorang raja. Nah, dari sana kita melihat bahwa kalau kita lihat kondisinya di luar lingkungan Abimelek, dia sedang dikejar oleh Raja Saul. Dan Abimelek adalah seorang raja yang panglimanya dibunuh oleh Daud, yaitu Goliat. Nah, dua kondisi ini yang melatar belakangi Daud berpura-pura gila. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu membaca secara lengkap,
Daud sampai membiarkan liurnya menetes di janggutnya. Sungguh suatu keadaan yang cukup menggelikan. Kenapa menggelikan? Dia adalah seorang panglima perang. Dia adalah seorang menantu raja. Dia seorang yang mengalahkan Goliat hanya dengan pelontar batu. Kalau bahasa Jawa bandil. Dia adalah menantu raja dan kawannya adalah anak raja. Bayangkan, pada saat yang paling naas, rajanya sedang mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia. Ia sampai di tempat Abimelek yang adalah raja yang panglimanya dibunuh oleh Daud. Pikiran ini dituangkan di dalam syair-syair itu. Dan pikiran ini diulang-ulang. Dalam arti memang penyair-penyair zaman itu termasuk di dalamnya Daud memiliki pola-pola tertentu. Misalnya dari baris 1 itu ditegaskan lagi di baris 2. Sehingga warna-warna itu begitu nampak. Kesan itu begitu luar biasa. Itulah model sastra Ibrani. Memang kalau kita baca terjemahannya tidak nampak. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kesan-kesan itu akan lebih jelas. Syair ini ditulis oleh Daud atas pengalaman. Pengalaman menjadi. Artinya dia sedang memerankan orang gila. Agar ia terlindung dari upaya pembunuhan yang bisa terjadi dilakukan oleh Abimelek. Atau tepatnya Raja Akhis. Karena Abimelek itu sebutan. Kalau namanya adalah Akhis. Jadi begitu berat beban Daud ini. Sebagai orang yang saya sampaikan di bagian depan, kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, keadaan yang diungkapkan oleh Daud menjadi seorang yang tidak waras ingatannya. Itu sebenarnya beban yang berat. Mau masuk ke Raja Akhis itu beban yang berat. Mau menemui Saul itu beban yang berat. Tapi di dalam beban-beban yang berat ini ternyata bakat Daud yang diasah pada saat ia menggembalakan domba dan diasah melalui menjadi prajurit muncul kembali. Dia bahkan mampu merenungkan keberadaannya tanpa kehilangan keberadaannya sendiri. Walaupun dia memerankan orang gila, dia tidak kehilangan jati diri, bahkan hubungannya Daud dengan Tuhan.
Hubungan yang indah itulah yang tercermin di dalam Alkitab yang kita baca sebagian kecilnya. Kekasih Tuhan, Daud mengajak kita semua menggugah dirinya, menggugah kita semua untuk memuji Tuhan. Daud mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Bahkan Daud dalam keadaan yang seperti itu, terpuruk seperti itu, ada di tengah-tengah musuh seperti itu, dan dia melakukan kegiatan menurut saya tidak layak. Tapi Tuhan tidak mengganjar Daud sesuai yang pantas diterima Daud. Maka Daud bersyukur. Daud mengajarkan orang lain bersama-sama memuji Tuhan. Karena pengalamannya yang seolah-olah tidak bersyukur kepada Tuhan, ternyata dia mampu merenungkan dengan lebih rendah hati akan kasih karunia Tuhan. Dia semakin sadar bahwa kalau tidak mengandalkan Tuhan, Daud bukan apa-apa. Jasa dan kemampuannya di hadapan Tuhan terasa tidak ada apa-apanya dibanding berkat Tuhan, dibanding kasih setia Tuhan. Dan Daud merasakan sukacita yang luar biasa. Membayangkan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan membuat hati tiap-tiap orang, terlebih Daud, bersukacita. Ada 3 hal yang bisa kita catat. Buah pikiran yang luhur dan mulia itu tentang Tuhan harus diungkapkan saat kita meninggikan nama Tuhan. Nanti kita selidik ayat 4 atau Bapak Ibu bisa membaca ayat yang keempat. Kita memang tidak bisa membuat Tuhan lebih besar, lebih luhur, lebih mulia. Tetapi jika kita memuji nama Tuhan, bersama orang banyak memuji nama Tuhan, maka puji-pujian ini dari segala apapun, karena Allah kita adalah Allah yang tertinggi dari apapun. Allah kita adalah Allah yang besar dari apapun. Dan Tuhan kita, Allah kita berkenan memperhitungkan segala tindakan kita yang membesarkan dan meluhurkan nama Tuhan. Puji-pujian ini harus dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Persis sama. Apa yang dilakukan malaikat memuji Tuhan di sorga.
tidak sendirian. Bahkan pernah datang ke dunia ini saat Kristus lahir. Puji-pujian ini dari malaikat ini begitu dahsyat menyapa dunia ini. Kita bergabung memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya ada puji-pujian mirip yang dilakukan malaikat. Nanti kita cek ayat yang ke-7. Aku telah mencari Tuhan, kata Daud dalam ayat yang ke-5. Dalam penderitaanku. Itu tadi. Di sebelah depannya Akhis, di sebelah belakangnya Saul. Di tengah-tengah itu, di tengah kepepatan itu, Daud menemukan Tuhan. Sehingga dia minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Luar biasa. Memang Tuhan kita adalah luar biasa. Kelepasan ini dari kegentaran ini, dari kepepatan ini, yang sungguh-sungguh menggelisahkan Daud sebagai seorang panglima perang. Menghibur Daud. Dan itu dirasakan Daud. Dan itu dipegang sebagai pemeliharaan dari Tuhan yang benar. Pemeliharaan ini dirasakan bekerja di dalam hati, di dalam hidup, di dalam jiwa Daud. Dan itu dipandang adalah anugerah Tuhan. Maka kecaplah, rasakan itu. Rasakan itu. Pelepasan dari gelisah dan gundah. Dari kehidupan dan ketakutan Daud. Memicu dan memacu munculnya Mazmur ini yang menenangkan Daud. Membuat Daud merasa sangat-sangat bangga memiliki Tuhan seperti itu. Bahkan melalui roh Tuhan, Daud dipelihara. Daud dimampukan. Dan Daud mampu berdoa. Doa. Tunjukkan wajah-Mu, ya Tuhan. Kenapa? Daud gelisah. Daud merasa pepat. Merasa tidak ada jalan keluar. Ke depan tidak bisa. Ada Akhis. Di belakang ada Saul. Satu-satunya jalan keluar adalah ke atas. Berdoa. Kekasih Tuhan, secara menakjubkan, terhimpitnya Daud justru beroleh kebangkitan. Justru beroleh penghiburan. Setelah berdoa, Daud merasa bebannya sedikit hilang. Sehingga ia berseri-seri. Saya teringat satu orang ibu
ibu dari Nabi Samuel. Bagaimana dihimpit oleh madunya, bukan madu lebah, bukan. Perempuan saingannya. Pada saat dia ke Silo untuk melakukan upacara tahunan, ia begitu merasa terhimpit, merasa berat. Setelah dia berdoa, dia mau berurap. Bukan berurap pakai makanan, bukan. Kalau bahasa sekarang berhias. Mandi mungkin, pakai bedak mungkin biar tambah cantik. Dan saat itu ia merasa lega dan pengen makan. Ini adalah luar biasa. Ini adalah dampak doa yang dilakukan oleh ibu Nabi Samuel kecil. Kekasih Tuhan, demikian juga Daud. Dan demikian juga kita. Kita hanya bisa merasakan kelegaan waktu kita sangat-sangat pepat. Tidak ada jalan keluar. Berdoa. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kekasih Tuhan, jadi tokoh-tokoh Alkitab pada saat mereka berdoa, mereka mendapat berkat dari Tuhan dan tidak malu. Karena Tuhan itu Bapakmu. Tuhan itu Bapakmu. Daud adalah orang besar. Panglima, menantu raja, kemudian dia menjadi buron. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Daud mampu memikul beban ini. Bahkan Daud mampu menelurkan mazmur yang luar biasa ini. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketenangan itu penting. Penting. Karena ketenangan itu bisa membuahkan sesuatu yang dahsyat. Bahkan di tengah-tengah kegentingan sekalipun. Semua tokoh-tokoh kitab suci selalu merasakan yang seperti itu. Kita ambil contoh. Abraham. Sampai titik pengharapan dia hampir pudar. Karena sudah sepuh. Ia beroleh janji Tuhan. Dan janji itu dipenuhi Tuhan. Musa. Waktu Musa membawa Israel sampai di Laut Kolsom atau Laut Tebrau. Belakang Firaun, depan laut. Tuhan memberikan kelegaan kepada Musa. Hampir semua, bahkan semua. Termasuk Israel. Waktu di Sungai Yabok mau maju, ada Esau yang menurut perasaannya memusuhi dia. Mau pulang lagi ke Mesopotamia, ada mertuanya
yang mencurigai dia. Ada adik-adik iparnya. Juga kita mau maju kadang-kadang seolah-olah kekuatan kita tidak punya. Mundur, tidak ada waktu. Ke atas. Menghadaplah Tuhan dalam doa. Kekasih Tuhan. Oleh karena itu percayalah. Percayalah. Dan rasakan. Rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah itu. Rasakan kebaikan Tuhan. Dalam kehidupanmu. Dalam perjalananmu. Andai kata depan ada masalah, belakang pun ada masalah. Menghadaplah ke atas, berdoalah. Kecaplah, rasakan, berdoalah. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Biarlah firman ini kami rasakan manisnya. Kami rasakan pahitnya. Kami rasakan gurihnya. Kami rasakan masamnya. Sehingga kami mampu menghadap Tuhan, melaporkan hidup kami. Bapa di sorga, biarlah kebaikan-Mu menumbuhkan iman kami, menumbuhkan semangat kami untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi alat kami berdoa kepadamu. Karena kami membutuhkan banyak hal dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Berkati finansial untuk kami, jemaat Tuhan. Karena kami memiliki tugas yang besar. Kami butuh berkat yang besar. Agar kami dapat melanjutkan tugas pemberian Tuhan. Seperti Daud. Kami tidak hendak terganjal dengan masalah-masalah yang ada di depan kami. Yang ada di belakang kami, bahkan samping kanan kiri kami. Andaikan itu ada, kami akan menghadap kepadamu, mohon berkat-Mu. Agar kami dapat terlepas dari masalah ini. Dan kami melanjutkan tugas hidup pemberian. Berkati orang-orang terkasih kami, keluarga Bapak Ibu Sumarjo yang telah Kau ambil, anak-anak kiranya Engkau berkati. Bang Herman dan keluarga muda yang baru akan Kau beri putra, saat ini kembali kepadamu. Kuatkan keluarga kami ini di dalam terus melayani-Mu. Memang di depan kami ada masalah. Di belakang kami juga ada masalah. Samping kiri kanan kami ada masalah. Biarlah kami seperti Daud menghadap kepadamu. Memohon kekuatan-Mu. Mohon perlindungan-Mu. Roh Kudus tolong kami. Seluruh kehidupan kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati.